Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, how are you students? Today's lesson, we are going to talk about narrative text. Do you like reading a storybook? Or maybe watching a Disney movie or movies in a cinema? Or maybe hearing a storytelling? All of them are the example of narrative text. So, narrative text is an imaginative story to entertain people. Biasanya ini hanya khayalan ya students untuk menghibur pembaca atau pendengarnya saja. So, what is the purpose of the text? Social function of narrative text is to amuse or entertain the reader or listeners. Jadi ini adalah function dari narrative text. Now, let's see the structure of the narrative text. Setiap teks pasti mempunyai strukturnya ya. Kenapa? Karena kita diharapkan bisa menulis naratif teks dalam kehidupan kita sehari-hari nih. Nah, apa aja sih struktur dari naratif teks? Yang pertama, orientation. Di sini biasanya merupakan pengenalan karakter atau sebagai background of the story. Setelah itu, naik menjadi complication atau konflik. Di dalam complication atau di dalam sebuah konflik ini biasanya terjadi suatu masalah antara antagonis dan protagonis. Setelah konflik memuncak, lalu mulai mereda atau disebut resolution. Resolution ini adalah bagaimana sang tokoh mencoba menyelesaikan masalahnya atau konflik yang berlangsung. Setelah itu, di bagian akhir ada coda atau reorientation. Atau biasanya kita sering mendengar moral value. Setiap naratif story itu pasti ada moral value yang bisa kita ambil hikmahnya. Nah, ini adalah struktur dari teks naratif. Well, students, now we are going to know about characteristic from narrative text. First, we are using past simple tense. Boleh nggak sih pakai tenses yang lain? Misal past perfect, past continuous. Boleh ya? Tentu saja boleh. Yang penting tensesnya menggunakan past tense. Karena story tersebut biasanya di retelling atau diceritakan ulang. Berarti sudah terjadi di masa lampau. That's why we use past simple tense. The second, we use adverb of time. For example, once upon a time, one day, long time ago, etc. The last, biasanya di dalam narrative text menggunakan direct dan indirect speech. Misalnya yang di direct speech, Snow White said, "I'm so sad." Kalimat yang diberi tanda petik merupakan direct speech atau kalimat langsung, seolah-olah Snow White berkata langsung. Kalau indirect apa sih, Miss? Yang seperti apa indirect speech itu? Jadi indirect speech biasanya diceritakan seperti Snow White said that she was sad. Jadi tidak ada tanda petik duanya. Tidak langsung dikatakan oleh tokoh. Well, do you understand about this material? Biar kalian lebih paham lagi, kita lihat yuk contoh dari naratif teks berikut ini. Now, look at the example of narrative text with the title True Friends atau Sahabat Sejati. Kita baca bersama-sama. Once upon a time, there were two close friends who were walking through the forest together. They knew that anything dangerous can happen anytime in the forest, so they promised each other that they would always be together in any case of dangers. Jadi pada suatu hari ada dua orang sahabat yang berjalan-jalan di hutan. Mereka tahu bahwa bahaya apapun dapat terjadi di hutan tersebut. Jadi mereka berjanji satu sama lain bahwa mereka akan selalu bersama apapun bahayanya. Suddenly, they saw a large bear getting closer toward them.
Nah, mereka melihat ada beruang yang besar menghampiri mereka berdua. One of them climbed a nearby tree at once, but unfortunately, the other one didn't know how to climb up the tree. So, being led by his common sense, he lay down on the ground breathless and pretended to be a dead man. Nah, jadi yang satunya itu memanjat pohon, tapi yang satunya tidak bisa memanjat pohon. Lalu dia berpikir, oh, dia tiba-tiba menidurkan badannya di tanah, lalu dia tidak bernafas dan pura-pura mati. The bird came near the one who was lying on the ground. It smelled in his ears and slowly left the place because the bears do not want to touch the dead creature. After that, the friends on the tree came down and asked his friend that was on the ground, "Friends, what did the bear whisper into your ears?" Nah, jadi beruang itu menghampiri orang yang berbaring di tanah itu. Lalu dia mencium-cium telinga si orang tersebut. Lalu setelah itu beruang itu pergi karena beruang itu tidak ingin menyentuh benda mati. Lalu si teman tersebut turun dari atas pohon dan bertanya kepada temannya tadi, "Beruang itu berbisik apa sih?" Lalu temannya menjawab, "Just now the bear advised me not to be believe a false friend." Jadi temannya itu bilang kalau beruang itu memberikan advice kepada dia untuk tidak mempercayai teman yang berpura-pura menjadi teman. Now we are going to analyze the structure of the text narrative. In the first paragraph, nah di sini kita membicarakan tentang background dari si dua karakter ini, si dua tokoh ini. Lalu di paragraf kedua sudah mulai ada konflik, yaitu beruang yang menghampiri mereka. Lalu konfliknya mulai memuncak karena yang satunya sudah bisa berhasil memanjat pohon, lalu yang satunya tidak. Akhirnya konflik mulai mereda dengan teman yang satunya berbaring di tanah untuk menipu beruang dengan berpura-pura mati. Akhirnya beruang pergi. Itu adalah reorientation atau koda. Jadi karena beruang itu sudah pergi, lalu muncullah moral value, yaitu not to believe a false friend, seperti itu. Jadi di sini cerita ini termasuk dalam naratif teks karena memenuhi struktur dari naratif teks, seperti itu. Oke, sudah paham ya students? Now, Miss Kania will give you a task. Please look at the WhatsApp group to know the task, okay? Well, students, thank you for your attention in the lesson today. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.